Nah hal kayak gitu maksud gue, Hot Wheel dan investasi jatuhnya jadi kayak jadi momok gitu loh. Yo yo, gue Encang Yip. Video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Wih, halo guys, apa kabarnya? Tetap semangat? Semangat lah, kan kita udah merdeka 75 tahun ya. Guys, gua hari ini ceritanya pengen jadi orang sotoy lagi. Pengen jadi diecaster sotoy. Nah, sebenarnya gue pengen sotoy ini nih yang bahasan yang sekarang yang gue sotoin udah lama sebenarnya, dari mulai gua keracunan diecast gitu ya. Materinya bahkan udah gue bikin tapi baru sempet di videoin sekarang. Nah, kalau ada kesamaan tempat, kesamaan waktu itu hanya suatu ketidaksengajaan ya. Bukan rekayasa ini. Jadi sebenarnya gue cuman pengen cerita, atau bukan cerita, gue tergelitik dengan omongan yang beli Hot Wheels itu atau diecast, beli diecast itu jadi investasi. Nah, lu sebenarnya apa ya? Gue denger gitu tuh agak-agak gimana gitu ya. Terutama biasanya tuh diecaster yang baru tuh, yang ngomong begitu tuh. Dan biasanya dia ngomong tuh, atau bahkan kita kali ya juga ngomong ya ke pacar, ke istri, kalau yang diecaster lady ke suaminya, ke orang tuanya gitu kan, bahkan ke teman-temannya yang mungkin aja teman-temannya ngeledekin gitu kan ya. Lu udah tua, udah gede, masih mainan mobilan aja kayak anak kecil gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka atau kita ngucap deh ya kan, ini bisa jadi investasi gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar Hot Wheel atau diecast itu bisa jadi investasi? Atau jangan-jangan kata-kata gitu tuh cuman buat menangin diri sendiri, sekedar ngeklaim atau justifikasi gitu ya, buat diri sendiri gitu, buat menangin diri dia, karena kita udah ngeluarin duit buat beli mainan yang kadang-kadang gak sedikit ngeluarin duitnya gitu kan. Jadi gue pengen bahas kayak gitu, hal-hal yang arahnya benang merahnya ke sana deh. Nah, jadi sebenarnya yang kita perlu ketahui adalah investasi itu sendiri. Jadi apa sih investasi itu gitu kan ya? Nah, kalau ngomongin investasi biasanya kita tuh ngomongin masa depan. Jadi apa yang kita lakuin sekarang nih, kerjakan sekarang itu ada nilainya, ada ada manfaatnya, ada profitnya gitu ya. Memiliki profit di masa depan itu investasi gitu lah. Yang namanya nilai atau profit tersebut juga sebenarnya ada dua. Ada yang materi gitu ya, atau cuan. Namun juga ada yang investasi itu yang terkait dengan perasaan, emosional gitu. Jadi kalau gue rasa itu tuh hal-hal basic, hal dasar ya dalam segala jenis investasi yang dalam lingkup collectible atau barang-barang koleksi gitu ya. Buat kolektor itu menurut gue sih prinsip dasarnya gitu ya, investasi yang material dan emosional gitu ya. Jadi kalau kita beli Hot Wheels atau beli diecast gitu ya, terus dari sekarang, besok sampai berapa tahun ke depan gitu ya, terus kita nikmatin Hot Wheel itu gitu, kita pandangi itu diecast gitu kan ya. Terus ada rasa rasa seneng, rasa nyaman gitu kan, sensasinya gitu, ada kesenangan tersendiri. Nah, itu bisa dibilang kita tuh pehobi atau hobis gitu kan ya, karena kita mengkonsumsi kebahagiaan yang dihasilkan saat kita bermain sama barang koleksian kita gitu ya. Jadi ada uang yang kita belanjakan selama bertahun-tahun yang banyak itu gitu ya, itu jadi kepuasan batin. Nah, itu tuh lingkupnya ke situ kalau gue bilang, kalau investasi yang emosional gitu kan ya. Nah,
Lain ceritanya kalau lu mau pilih investasinya tuh yang dalam arti kata yang cuan gitu, yang materi ya gitu ya. Ya boleh aja, sah-sah aja, bisa si Hot Wheels atau diecast itu jadi cuan, bisa ya, lo jual juga jadi cuan ya kan. Cuman kan kudu dilihat dulu yang item yang kayak gimana yang bisa jadi cuan itu loh, yang punya nilai, yang bernilai tinggi, bahkan di masa depan yang punya nilai investasi tinggi gitulah bahasa kerennya gitu kan. Contohnya ya mungkin kalau di Hot Wheels ada yang beberapa item yang memang sudah item lama gitu ya, yang udah nggak diproduksi bahkan gitu ya, kayak Bugatti Veyron atau bahkan Ferrari gitu, itu bisa jadi ratusan ribu atau bahkan juta-jutaan harganya dari sekarang ya kan. Nah itu item-item gitu mungkin banyak lagi juga ya. Ya tapi apa ya, maksud gue kita kudu inget juga bahwa ini terutama untuk yang investasi ke yang arahnya cuan gitu ya, bahwa kita kudu inget bahwa ada tukang gorengan. Nah gitu. Jadi kalau gue liatin polanya begini nih, ada item baru dirilis gitu ya, terus kena goreng ya kan, hype, wih, harganya jadi melambung, hunter gantungannya gempar ya kan, seller dadakan dan seller kecilnya itu juga geger ya kan, heboh di mana-mana gitu ya. Terus habis itu nggak taunya itemnya banjir ya, terus fenomenanya mereda ya kan, harganya jatuh, koleksi gigit jari, terus seller yang tadi nimbun juga ujung-ujungnya ngobrol gitu kan ya. Ya tapi ya bisa begitu, bisa enggak gitu kan ya, bisa kebalikannya. Maksud gue kayak misalnya siapa yang itu Chevy Bel Air geser tuh contohnya kan, siapa yang tahu, who knows, bahwa apa ya, tahu-tahu harganya jadi melambung tinggi gitu ya beberapa tahun ke belakang gitu sih katanya teman-teman diecaster yang senior ya karena kan dunia per diecaster tuh kayaknya dinamis banget, fluktuatif banget. Gue juga gak paham deh, maksud gue jadi inget ini sih sebenarnya, nggak tahu ya ini bisa disamain atau enggak, inget fenomena batu akik ya kan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah hal kayak gitu maksud gue, Hot Wheels dan investasi jadinya jatuhnya jadi momok gitu loh ya. Kenapa? Karena hal kayak gitu jadi para diecaster terutama yang baru-baru ya, pada nanya ini hot item bukan, ini bagus enggak. Sebenarnya sih ya lo nanya aja, ini cuan enggak, ini bisa jadi duit enggak gitu ya, ini kedepannya gimana, nguntungin enggak gitu. Ya gue juga baru sih ya, cuman gue nggak gitu-gitu amat, mungkin karena prinsip sama tujuannya kali beda ya. Jadi kalau yang nanya-nanya cuan melulu, menurut gue ya, kesotoyan gue ini sebenarnya ya mereka apa ya, nanggung lah gitu. Maksud gue pemain nanggung gitu loh. Maksud gue ya bukan sultan yang gak kere juga, ya mungkin mediocre gitu lah ya, sama-sama kayak gue gitu. Maksudnya masih punya kebutuhan lain yang harus ditunaikan tapi pengen punya diecast gitu loh. Nah, makanya dia pikirannya jadi lebih menjelimet gitu. Padahal kan ya udah mengalir aja gitu. Banyak orang yang bilang juga diecast for fun gitu ya. Ya udah, tapi yang kalau mau mikirin balikan gitu ya, lo beli sesuatu terus ngarepin balik gitu, ya cuan tadi ya sah-sah aja, boleh gitu. Cuman ya memang bijaknya ya kalau gue sih ya, ada dua pilihan sebenarnya kalau jadi orang yang mediocre gini. Maksud gue yang pengen punya koleksian banyak, bagus-bagus, tapi penghasilan juga segitu-gitu doang gitu ya. Ada dua pilihannya, itu lo lo harus nambah pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Itu sih dua pilihan itu harus diambil ya. Kecuali lo terlahir kaya gitu kayak Rafatarnya si Raffi Ahmad aja, nggak usah mikirin gituan. Jadi ya dia harus memilih. Kalau kayak gue lebih memilih mengurangi pengeluaran. Gue berhenti ngerokok
gara-gara diecast gue berhenti ngerokok karena duit yang tadinya buat gue beli rokok tiap bulan nih kan ya, sekitar 300-an ribu gitu kan ya, akhirnya jadi gue alihin buat beli diecast. Jadi gue nggak ngerokok tapi gue bisa beli diecast gitu sih. Intinya apa ya, gue juga ngeri juga kalau takutnya jadi maksain jadi banyak maling lagi kayak kemarinan ya kan, pada maling di Alfamart sampai anak kecil disuruh ya kan, atau maling di toko kecil gitu kan. Waduh enggak deh, jadi yang fun aja, normal aja, terus sadar kemampuan. Nah itu tuh, jadi kalau gue bilang ya mohon maaf gitu, ini kesotoyan gue. Jadi ya kalau antara Hot Wheels atau diecast dengan investasi ya begitu, lo ada dua loh. Investasi nggak melulu cuan tapi bisa juga soal rasa kebahagiaan, kepuasan batin gitu sih. Udah sih gue pengen ngomong gitu doang, seraya ngingetin diri sendiri ya nggak, biar nggak lagi ngomong oh ini mah investasi, ini mah menghasilkan kedepannya, ya yang sebenarnya cuman buat nenangin diri sendiri itu tuh enggak lah. Ya lo udah beli ya udah lo los aja barang yang udah lo beli, ya jangan lo harap balik gitu ya kan. Duit yang udah lo keluarin jangan lo pengen cari lagi apa gantinya ya, kecuali dua tadi lo nambah penghasilan gitu. Jadi ya gitu aja, terima kasih udah nonton. Kalau dirasa kesotoyan gue ini bermanfaat ya share silakan, di like jangan lupa, yang belum subscribe di subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak. Semoga yang nonton nerima manfaat ya, gue sih pengennya bermanfaat channel gue ya kan. See you, keep hunting, keep semangat, jaga kesehatan dan tetap pada jalur yang benar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.